Ini saya record. Nah, baik, ini adalah kelanjutan dari materi kita yang sudah ada pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya balok Gerber yang kita rencanakan itu hanya ada satu sambungan, artinya hanya ada satu titik S-nya. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya kirimkan berupa link videonya ya, supaya mahasiswa dan mahasiswi bisa mengulang eh, materi yang sudah kita bahas secara online. Nah, kali ini kita akan coba bahas balok Gerber, di mana ada dua titik sambungan, yaitu titik S1 dan titik S2. Kemudian ada tiga batang balok ya, balok AB, BC, dan batang CD, di mana titik penyambungan atau balok Gerbernya itu berada di tengah dari balok B dan C. Nah, kemudian masing-masing balok itu memiliki beban terbagi rata, di mana nilainya berbeda. Untuk balok AB itu nilai beban terbagi rata adalah di 5 kilonewton, 5 kilonewton per meter. Kemudian untuk yang titik S1 dan S2 ini yang terdapat pada balok BC, ini juga ada beban terbagi rata, nilainya adalah 10 kilonewton per meter. Nah, berikutnya untuk yang di batang CD atau balok CD ada nilai Q sebesar 8 kilonewton per meter. Nah, kemudian jarak ini terlampir ada di gambarnya. Nah, kemudian pada balok Gerber pada titik S1 tepatnya ada nilai P atau beban titik sebesar 6 kilonewton. Nah, langkah yang akan kita gunakan ini masih sama ya, persis sama dengan yang kita lakukan pada contoh soal sebelumnya yang hanya ada satu titik sambungan balok Gerbernya. Langkah yang pertama adalah kita mesti membagi balok ini menjadi beberapa bagian. Kemudian yang pertama kali kita hitung adalah balok yang ada bagian titik sambungannya. Dalam hal ini kan ada dua buah sambungan, maka balok pertama yang kita hitung adalah balok S1, S2. Nah, kalau kita uraikan kira-kira ada seperti ini ya. Nah, ini adalah balok yang pertama, yaitu balok S1 dan S2. Ini ya balok pertama yang akan kita hitung. Nah, untuk memulainya ini boleh dimulai dari sebelah kiri atau MS2, boleh dimulai dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan MS1. Nah, kalau kita mulai dari MS2 ini maksudnya adalah sigma momen menuju ke titik S2. Jadi semua gaya yang ada kita arahkan semuanya menuju ke titik. Nah, semua gaya yang ada pada balok S1, S2 ini kita arahkan dia menuju ke titik S2 ini. Gaya apa saja itu yang akan kita arahkan ke titik S2? Yang pertama adalah nilai gaya RS1, kemudian nanti ada gaya P, kemudian nanti ada gaya Q, di mana nanti akan kita kalikan dengan masing-masing jaraknya. Karena di sini adalah sigma momen menuju ke titik S2. Jadi yang pertama adalah RS1 ini kalau kita arahkan dia menuju ke titik S2, tandanya adalah plus. Ini adalah gaya yang pertama. Kemudian gaya yang kedua adalah beban terbagi rata. Kita arahkan juga dia menuju ke titik S2. Tandanya adalah minus karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian gaya yang ketiga adalah nilai P ini. Kita arahkan dia menuju ke titik S2. Tandanya adalah plus. Nah, di sini. Nah, kemudian gaya-gaya yang sudah ada ini dikalikan dengan jarak dari titiknya menuju ke titik S2. Karena sigma momen yang akan kita cari sini adalah sigma momen menuju ke S2. Yang pertama adalah RS1. RS1 ini dikalikan dengan jarak sejauh 4 meter. Jadi RS1 dikalikan dengan 4. Kemudian gaya berikutnya adalah beban terbagi rata. Nilainya adalah 10. Nah, kalau untuk menghitung momen beban terbagi rata itu ada nilai rumusnya adalah Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Q-nya adalah 10, kemudian L-nya ini adalah 4, setengah dari 4 ini adalah 2. Jadi setengah kali Q, Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Nah, kemudian gaya yang ketiga adalah nilai dari P ini. Jadi 6 dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik S2 ini masih sama 4 meter. Ini tandanya, ini tandanya negatif ya. Nah, untuk P dan nilai Q tandanya adalah negatif. Nah, seperti di sini ya, nilainya negatif
Karena kalau kita uraikan di gambar ini, kalau kita arahkan dia menuju ke titik S2, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini juga sama di mata kuliah Mekanik 1 pada semester kemarin, bahwa yang perjanjian tanda itu searah dengan arah jarum jam, tandanya adalah plus atau positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam tandanya adalah minus. Nah, kemudian setelah persamaan ini sudah lengkap seperti ini, maka masukin angka-angka yang sudah ada nilainya, baik itu gaya ataupun jaraknya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai dari reaksi perletakan pada titik S1 ini sebesar 26 kilonewton. Jadi ini hati-hati dalam penggunaan tanda ini ya, karena kalau seharusnya di sini negatif kemudian dibikin positif, hasilnya akan salah nanti di sini, sehingga nanti akan ada pengaruh terhadap bidang SFD yang ada di bawahnya nanti. Jadi ini uraian untuk balok sigma momen menuju ke titik S2 sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik S1. Nah, untuk rumus langkahnya ini sama dengan yang ada di sigma momen menuju ke titik S2. Kita cari ini S2 ya sebenarnya. Nah, sigma momen menuju ke titik S1. Jadi arahkan semua gayanya menuju ke S1 ini saya. Yang pertama adalah nilai RS2-nya, kemudian gaya yang kedua adalah nilai Q-nya. Arahkan semuanya menuju ke titik S1. Kemudian apakah nilai P ini kita kalikan, kita ikutkan untuk menghitung sigma momen di titik 1? Tidak perlu, karena jarak P ke titik S1 itu sama dengan 0. Artinya tidak ada jarak di sana, sehingga P terhadap S1 ini tidak akan ada momen yang akan terjadi. Jadi yang kita gunakan gaya yang kita hitung di sini adalah nilai RS2 dan nilai Q. Jadi kalau S2 ini arah panahnya ke atas, arahkan dia menuju ke titik S1. Tanyanya di sini minus. Nah, kemudian berikutnya adalah gaya beban terbagi rata. Di sini juga sama, arahkan menuju ke titik S1. Di sini tandanya plus. Nah, jadi dua buah gaya ini yang bisa kita masukin untuk perhitungan sigma momen menuju ke titik S1. Nah, RS2 ini tandanya adalah minus, jadi RS2 dikalikan dengan jarak dari RS2 ini menuju ke titik S1. Kemudian gaya berikutnya adalah beban terbagi rata. Ini tandanya plus atau positif. Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Sehingga kita dapatkan nilai reaksi perletakan titik S2 ini adalah sebesar 20 kilonewton. Nah, jadi untuk balok yang pertama yang kebetulan di sini adalah sambungan balok Gerbernya, titik S1 dan S2, sudah kita dapatkan nilai reaksi perletakannya. Nah, kemudian menjadi catatan seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, apabila suatu balok yang sudah kita hitung di awal itu adalah balok Gerber, kemudian setelah kita dapatkan nilai reaksi perletakannya, maka akan menjadi reaksi perletakan nilai pada S itu akan menjadi beban titik atau beban terpusat pada balok yang ada di sebelahnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi kalau RS1 di sini tadi 26 kN, dia akan menjadi beban titik pada balok AB. Kemudian untuk nilai RS2 di sini, dia juga akan menjadi beban titik atau beban terpusat untuk balok CD, ini RS2 ya. Nah, sehingga dengan cara yang sama kita bisa menghitung reaksi perletakan yang ada pada balok berikutnya. Nah, seperti yang di sini, kalau kita hitung dulu misalnya untuk yang di balok AB, kondisi gambarnya sudah seperti ini. Jadi yang nilai RS1 tadi sudah kita masukkan, dia menjadi sebuah beban titik atau beban terpusat pada balok AB-nya. Nah, persis dengan langkah yang sama, kita bisa menghitung reaksi perletakan yang terjadi. Nah, kita lihat di sini adalah sigma momen menuju ke titik B. Nah, sigma momen menuju ke titik B. Artinya arahkan semua gayanya menuju ke titik B. Nah, sini ya. Arahkan semua gayanya menuju ke titik B untuk yang di balok AB ini. Gaya apa saja itu? Yang pertama adalah nilai dari RA, kemudian nilai dari Q, kemudian nilai dari RS1. Nah, yang kita arahkan adalah menuju ke titik B. Kalau RA pertama kita arahkan dia menuju ke titik B ini, tandanya adalah plus. Kemudian gaya yang kedua adalah beban terbagi rata. Kita arahkan dia menuju ke titik B. Di sini tandanya adalah minus. Kemudian gaya yang ketiga adalah nilai RS1 ini. Kita
kita arahkan dia menuju ke titik B. Di sini tandanya adalah plus. Kemudian masukkan angka yang sudah ada, gaya-gaya yang sudah ada itu dikalikan dengan jarak menuju ke titik B. Yang pertama adalah RA ini. Jadi dari RA menuju ke titik B ini jaraknya adalah 4. Jadi RA dikalikan dengan 4. Kemudian gaya yang kedua adalah beban terbagi ratanya. Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Jadi Q dikalikan dengan 4 dikalikan dengan setengah dari 4 sama dengan 2. Jadi 5 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 2. Kemudian gaya yang kedua adalah nilai dari RS1 26 dikalikan dengan jarak dari titik beban titik ini menuju ke titik B sejauh 1,5. Nah, kemudian lakukan perkalian, kemudian juga perhatikan tandanya ya, jangan salah memakai tanda. Jadi kalau dia searah dengan jarum jam, tandanya adalah positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam, tandanya adalah negatif. Kemudian lakukan perkalian, ini dikalikan, kemudian yang ini juga dikalikan, kemudian hasilnya adalah minus 40 tambahkan dengan 39. Ini dijumlahkan ya. Sehingga kalau kita pindah ruaskan dia menjadi RA itu adalah 1 dibagikan dengan 4 sama dengan 0,25 kilonewton. Nah, ini untuk yang sigma momen menuju ke titik B. Nah, berikutnya adalah sigma momen menuju ke titik A. Apa saja gayanya yang ada pada balok AB ini? Pertama adalah RB ini. Kita arahkan dia menuju ke titik A. Tandanya adalah minus. Kemudian gaya yang kedua adalah nilai dari Q. Kita arahkan dia, nah Q ini kan tanda panah merah ini adalah, arahnya adalah ke bawah. Ini tinggal dilanjutin gini. Arahkan dia menuju ke titik A. Di sini tandanya plus. Kemudian gaya yang ketiga adalah nilai RS1 menuju ke titik A. Di sini tandanya juga plus. Jadi 3 buah gaya. Yang pertama adalah RB, kemudian nilai Q, kemudian berikutnya adalah nilai dari RS1-nya. Nah, sehingga masukkan angka yang sudah ada, gaya-gaya ini dikalikan dengan jaraknya menuju ke titik A. Yang pertama adalah RB, tandanya adalah minus ya. RB, minus RB dikalikan dengan 4, kemudian ditambahkan dengan Q. Nah, kalau beban Q ini kalau kita arahkan menuju ke titik A, tandanya juga plus ya, atau positif. Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Jadi 5 kali 4 dikalikan dengan 2. Nah, berikutnya adalah nilai RS1 26,5. Jadi jaraknya itu adalah dari titik hijau ini, dari titik beban titik itu menuju ke titik A. Jadi dijumlahkan 1,5 tambahkan dengan 4. Jadi jarak dari titik ini ke sampai titik ini jaraknya adalah 5,5. Dilakukan perkalian yang ada, 5 kali 4 kali dengan 2 sama dengan 40. Kemudian 26 kalikan dengan 5,5 hasilnya adalah 143. Kemudian lanjutin penjumlahan ini, yang ada angka taruh pindah ruaskan sebelah kanan, yang ada huruf taruh di sebelah kiri, sehingga hasil akhirnya adalah 45,75. Ini adalah hasil pembagian dari minus 183 dibagikan dengan minus 4. Hasilnya adalah 45,75. Nah, ini hasil untuk reaksi perletakan di titik B. Jadi sudah ada dapat kita hitung reaksi perletakan pada 4 titik. Pertama tadi RS1, RS2, kemudian RA, kemudian RB. Nah, berikutnya adalah untuk yang di balok sebelah kanan, untuk balok CD, rumusnya juga sama. Kalau kita lihat di sini, sigma momen menuju ke titik D. Jadi arahkan semua gayanya menuju ke titik D. Yang pertama adalah RC, arahkan gayanya menuju ke titik D. Tandanya adalah plus. Kemudian gaya berikutnya adalah nilai dari Q. Arahkan juga dia menuju ke titik D. Di sini tandanya adalah minus. Nah, kemudian yang ketiga gayanya adalah RS2. Ini RS2 ya. Nah, RS2 ini juga sama, arahkan dia menuju ke titik D. Tandanya juga sama, negatif. Nah, jadi masukin gaya-gaya itu dikalikan dengan jarak menuju ke titik D. Yang pertama adalah RCP dikalikan dengan RC dikalikan dengan 4. Jadi RC ini arah panahnya ke atas, arahkan dia menuju ke titik D. RC dikalikan dengan 4, kemudian untuk nilai Q, nilainya tandanya adalah negatif, dari bawah sini ya, panahnya ke bawah, arahkan menuju ke titik D ini. Jadi Q dikalikan dengan L, L-nya sama dengan 4, setengah dari L itu adalah 2. Kemudian gaya yang berikutnya adalah nilai RS2-nya ini tadi. Jadi RS2 tandanya juga
negatif dari titik ini menuju ke titik D. Jadi 20 dikalikan dengan jaraknya dari titik R1 menuju ke titik D itu jarak totalnya adalah 5,5 meter. Nah, kemudian lakukan perkalian dari angka yang sudah ada dalam persamaan ini menjadi minus 64, 8 kali 4 dikalikan dengan 2, kemudian di sini 20 dikalikan 5,5 jadi minus 110. Jadi jumlahkan ini menjadi minus 174. Kemudian pindah ruaskan sehingga menjadi nilai RC itu adalah 43,5 Newton. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk sigma momen menuju ke titik C. Jadi arahkan semua gayanya menuju ke titik C. Yang pertama nilainya adalah RD, arahkan gayanya menuju ke titik C. Tandanya di sini adalah minus. Kemudian yang kedua, gaya berikutnya adalah nilai dari Q atau beban terbagi rata, arahkan menuju ke titik C. Di sini nilainya adalah plus ya. Nah, kemudian gaya yang ketiga adalah nilai RS1 menuju ke titik C. Nah, di sini tandanya adalah minus. Nah, gayanya itu saja yang membedakan kadang jaraknya tergantung dari posisinya di sebelah mana. Nah, yang pertama adalah RD dikalikan dengan 4. Tanda RD ini adalah minus, minus RD dikalikan dengan 4 menuju ke titik C. Jadi RD ini arahkan ke titik C sejauh 4 meter, kemudian Q-nya juga sama, Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L, jadi Q-nya 8 dikalikan dengan 4 jarak dari titik D menuju ke titik C, dikalikan dengan setengah dari 4 itu sama dengan 2, kemudian gaya yang ketiga adalah nilai RS1-nya sama dengan 20 kN ini, arahkan dia menuju ke titik C, arahkan dia menuju ke titik C. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya itu lakukan perkalian angka-angka yang sudah ada nilainya dalam persamaan ini menjadi plus 64, di sini menjadi minus 30. Jadi kalau kita jumlahkan dia menjadi plus 30, sehingga nilai RD-nya ini menjadi plus 34 minus 34 dibagi dengan minus 4, hasilnya adalah 8,5 kN. Jadi dari gambar yang ada di awal tadi, secara keseluruhan kita sudah dapatkan nilai reaksi perletakannya. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi balok yang ada ini menjadi beberapa bagian. Kemudian langkah yang kedua adalah kita hitung reaksi perletakan masing-masing, di mana yang pertama kali kita hitung reaksi perletakannya adalah yang ada nilai titik S-nya atau nilai bagian sambungan, karena inilah yang dinamakan dengan balok Gerber gitu, bagian sisi yang tengah yang ada sambungannya ini. Nah, kemudian yang menjadi catatan adalah apabila kita sudah mendapatkan reaksi perletakan pada bagian titik S1 dan S2 ini, maka dia akan menjadi beban titik pada balok yang ada di sebelahnya. Nah, seperti di sini, yang RS1 dia menjadi beban titik untuk yang di balok AB, yang nilai RS2 di sini menjadi beban titik dia untuk yang di balok CD. Jadi untuk reaksi peletakan kita sudah menyelesaikan perhitungannya dari 6 reaksi peletakan tadi. Nah, supaya lebih gampang, gambar itu dibikin seperti ini ya. Jadi yang sudah ada nilai reaksi peletakan itu dimasukin angka-angkanya. RS1 dia 26, RS2 dia 20 kN, kemudian RA 0,25, RB 45,75, RC juga 43,5, kemudian RD ini 8,5 kN. Artinya reaksi peletakan yang sudah kita hitung, sudah kita masukkan ke dalam gambar, jadi supaya lebih gampang nanti menghitung bidang SFD-nya. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kita diminta menghitung bidang SFD. SFD ini adalah pengaruh dari adanya beban vertikal, baik yang misalnya beban vertikal dari atas atau beban vertikal yang ada dari bawah. Ini juga sama seperti yang sudah disampaikan pada contoh soal yang pertama kemarin, yang kebetulan hanya ada satu titik S-nya yang untuk titik sambungannya. Kalau di sini juga kebetulan ada dua contoh titik ya, titik sambungan di tengahnya. Langkahnya persis sama, jadi yang pengaruh di sini adalah beban vertikal atau beban tegak lurus terhadap batang atau balok yang kita rencanakan. Yang pertama dia dimulai dari SF atau gaya lintang pada titik A. Nah, kalau kita lihat dari sini, nah di ini kalau saya gambarkan. Nah, pada kali ini kalau misalnya kita bulatin di sini ya supaya lebih gampang memahaminya. Jadi yang
SF gaya lintang yang ada di titik A ini salah satu-satunya yang ada itu hanya ada nilai RAV-nya atau nilai RA-nya sebesar 0,25 kilonewton. Sehingga SFA itu sama dengan nilai RAV. Karena kalau dari gambar ini yang ada gaya vertikalnya atau beban vertikalnya hanya nilai dari RA-nya. Maka di sini SFA ini sama dengan nilai RAV sebesar 0,25 kilonewton. Nah, kemudian berikutnya adalah SFB. Jadi sini dibikin ada dua ya. Yang pertama adalah SFB KI. Ini ketika kita memperhitungkan adanya gaya dari beban terbagi rata. Yang kedua nanti adalah SFBKA ketika ada pengaruh dari nilai RB. Jadi yang pertama ini dulu misalnya. Nah, jadi dia berkelanjutan. Kalau di atas 0,25 untuk menghitung nilai SF atau gaya lintang berikutnya ini diturunkan ke sini. Nah, kemudian baru kita perhatikan lagi gambar yang ada di sebelah sini. Jadi yang ini dulu, belum kita perhitungkan nilai dari RB-nya ini. Jadi cukup yang di atas ini dulu. Jadi untuk SFBKI ini diturunkan 0,25. Kita perhatikan kalau tanda panah yang merah ini kan ke bawah ini. Jadi kita hitung gaya lintangnya. Jadi kalau momen kita rumusnya adalah Q dikalikan dengan L dikalikan dengan setengah L. Tapi kalau untuk menghitung gaya lintangnya cukup Q dikalikan dengan L. Q-nya adalah 5, L-nya adalah 4. Arah panah yang merah ini adalah ke bawah, maka tandanya adalah minus. Jadi dikurangkan 0,25 dikurangkan dengan 20 hasilnya adalah minus 19,75. Nah, kemudian berikutnya adalah SFB-KA. Setelah kita perhitungkan adanya pengaruh dari RB. Nah, ini juga sama. Untuk menghitung SFB-KA ini diturunkan ke sini, minus 19,75. Kemudian gaya vertikal apa yang ada pada titik B ini? Satu-satunya adalah nilai dari RB sebesar arah panahnya ke atas sehingga tandanya adalah plus. Jadi 19 minus 19,75 ditambahkan dengan 45,75. Maka kita dapatkan nilai SFB gaya lintang yang di titik B ini adalah 26 kilonewton. Jadi ada dua. Yang pertama adalah pengaruh dari nilai Q, kemudian SFB yang kedua adalah pengaruh dari nilai RB. Nah, berikutnya adalah SF S1 KI. Nah, seperti di gambar sini tadi kan ada di sini tidak kita perhitungkan pengaruh dari nilai RSI di sini. RS1 dan RS2 tidak kita perhitungkan. Jadi yang kita pedomanin adalah gambar yang ada di awal tadi. Nah, di sini kan ada nilai P nih sebesar 6 kilonewton. Jadi nilai Q sebesar 6 kilonewton. Nah, nilai ini yang akan kita masukin. Jadi ini dianggap sebagai beban vertikal yang berpengaruh terhadap gaya lintangnya. Jadi ini juga sama. Nah, ini juga sama, ini diturunkan ya. Ini diturunkan 26 kilonewton ini diturunkan ke sini. Kemudian 6 ini dari mana? Kalau kita lihat di gambar sini, 6 itu adalah nilai dari P-nya. Nah, P-nya nilainya adalah 6 kilonewton. Nah, di sini nilai P-nya adalah 6 kilonewton. Jadi nilai RS1 ini tidak kita hitung untuk perhitungan bidang SFD-nya. Jadi 6 itu adalah pengaruh dari nilai P-nya ini. Tandanya ke bawah, artinya tandanya adalah negatif. Sehingga dia menjadi 26 kurangkan dengan 6. Nah, berikutnya adalah SFS2. SFS2 ini pengaruh dari beban terbagi rata yang ada pada di sini untuk S1 dan S2. Rumusnya juga sama, Q dikalikan dengan L saja untuk menghitung gaya lintangnya. Kemudian tanda panah merah ini kan ke bawah, maka tandanya adalah minus. Jadi ini 20 ini diturunkan ke sini, jadi dia berurutan ya. Nah, ini diturunkan ke sini, kemudian tandanya minus karena panahnya ke bawah. Ini Q dikalikan dengan L, Q dikalikan dengan L untuk yang S1 dan S2. Sehingga nilainya adalah minus 20. Nah, kemudian berikutnya adalah SF pada titik S2C, artinya berdekatan dengan nilai C. Nah, kalau kita lihat di sini ada pengaruh dari nilai RC. Nah, ini juga sama dengan yang tadi, ini diturunkan lagi, minus 20-nya turunkan ke sini, kemudian gaya lintang apa atau beban vertikal apa yang ada pada titik C ini, yang satu-satunya adalah nilai dari RC-nya sebesar 43,5 kilonewton. Arah panahnya ke atas, maka tandanya minus. Jadi tanda
tanda panah arah panahnya ke atas tandanya minus, kalau tanda arah panahnya ke bawah tandanya adalah negatif. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk yang SFD, untuk yang ada di sebelah sini. Pertama adalah pengaruh dari adanya nilai Q. Jadi ini juga sama ya, ini diturunkan ke sini sebesar 23,5 kN. Kemudian pengaruh dari beban terbagi ratanya. Jadi Q dikalikan dengan L, 8 dikalikan dengan 4. Nah, kemudian arah panah beban terbagi rata ini kan ke bawah ya, maka tandanya minus. Jadi 23,5 ini dikurangkan dengan 32, maka hasilnya minus 8,5. Nah, kemudian berikutnya di modul ini ada yang kurang ya. Kalau kita mau tambahin ini boleh saja. Di sini kita bikin SFD absen sama dengan kalau kita lihat di atasnya tadi. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi kalau kita pengen nambah di bawah ini, jadi SFD absen itu minus 8,5 ditambahkan dengan nilai RD-nya. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk penggambaran dari bidang SFD atau gaya lintangnya tadi. Yang pertama dimulai dari positif 0,25. Jadi supaya lebih gampang ini dibikin gambar total, gambar awal seperti ini ya. Kemudian ditarik garis lurus ke bawah, kemudian diskalakan untuk penggambarannya. Nah, di sini diskalakan saja ke atas itu 0,25 itu berapa? Emang lebih bagusnya itu pakai kertas milimeter itu supaya lebih tepat ya untuk pengukuran skala angkanya. Jadi untuk titik A, SFA-nya adalah 0,25, yang tandanya positif itu sebelah atas, yang negatif dia di bawah. Kemudian yang berikutnya adalah SFBKI, nilainya adalah minus 19,75. Jadi ini titik B ini posisinya tepat berada di bawah di tumpuan B ini. Nah, jadi pertama ini nilainya minus 19,75. Kalau negatif diarahkan ya ke bawah. Jadi cara penggambarannya gambar dulu. Ini kasih titik. Ini juga dikasih dengan titik. Nah, berikutnya adalah SFB KA, nilainya ada 26, kasih lagi titik. Kemudian berikutnya adalah SF S1KI, nilainya adalah 20 kN. Nah, ini dia 20 kN. Nah, kalau untuk yang di sini ini kan terputus nih ya sampai di sini. Kalau dari baloknya, dari gambar aslinya kan terputus nih. Karena yang ada beban terbagi rata pada titik ini, maka kasih garis lurus aja di sini. Garis lurus yang ada di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah SF S1 KI yang 20 kN tepat di bawahnya. Jadi dari yang bagian terputus tadi kan terputus dari bagian beban terbagi rata, turun ya ke 20 kN, tandanya positif. Dan berikutnya adalah SF S2, nilainya adalah minus 20. Nah, ini persis tandanya posisinya seperti sini. Persis sejajar dengan yang ada gambar di atas ya. Nah, supaya lebih gampang. Nah, ini juga sama dengan yang di sini. Jadi turun dia di 20, tandanya adalah minus. Berikutnya adalah SFS2 yang ada di titik C, nilainya adalah 23,5 kN, ini adalah titiknya. Berikutnya adalah SFD, nilainya adalah minus 8,5. Nah, ini kita tambahkan tadi, kalau kita tambahkan dengan SFD absen, ditambahkan dengan nilai dari RD-nya, dia menjadi kembali lagi ke titik 0. Jadi minus 8,5 ditambahkan dengan 8,5, hasilnya sama dengan nanti kembali lagi dia ke titik nolnya. Jadi supaya lebih gampang, jadi digambarkan dulu titiknya, kasih titik, ini kasih titik, kasih titik, titik, ini titik, titik, kasih titik, baru dihubungkan. Nah, jadi kira-kira seperti itu menggambarkan untuk bidang dari SFD atau gaya lintangnya. Nah, berikutnya adalah untuk momen. Momen ini kita hitung supaya lebih gampang ambil dari bagian tengahnya. Misal yang pertama, jika X-nya sama dengan 0, maka nilai momen di titik A-nya sama dengan 0. Nah, ini juga sama ya, ini tarik garis awal ini, tarik ke bawah untuk penggambaran nilai momennya. Jadi yang titik A, B, S1 ini sejajar dengan gambar yang ada di atas.
Jadi kalau X di titik, kalau kita pengen tahu berapa sih momen yang ada di titik A, ini artinya jaraknya nggak ada, maka nilai MA itu sama dengan 0. Berikutnya adalah X sama dengan 4, berapa momen yang terjadi pada jarak 4 meter. Kalau kita lihat dari gambar yang ada di awal ini, X 4 meter itu adalah dari titik A sampai ke titik B ini. Berapakah momen yang akan terjadi? Nah, rumus momen kan gaya yang ada di sana dikalikan dengan jaraknya. Kalau kita lihat X sama dengan 4, nah ini gambar awalnya, gaya apa saja yang ada di sini. Kalau kita menghitung momen, kita lingkar ya, X sama dengan 4. Gaya yang ada, pertama tadi ada nilai dari RA, dikalikan dengan 4, kemudian ada nilai Q, dikalikan dengan 4, dikalikan lagi dengan setengah L tadi, sehingga dia menjadi momen yang terjadi pada jarak 4 meter itu. Nah, ini dia. RAV atau RA-nya dikalikan dengan 4 meter. 4 itu yang ini kita pakai ya. Kemudian jadi cara gampangnya seperti ini. Berapa momen yang terjadi di titik B dengan jaraknya sepanjang 4 meter jika L-nya sama atau X-nya sama dengan 4 meter. Jadi RAV dikalikan dengan jarak yang sesuaikan dengan sini 4 meter. Kemudian seperti yang kita gambar tadi, zoom tadi, gaya apa saja yang ada di sana dikalikan dengan jaraknya masing-masing. RAV dikalikan dengan 4, Q dari tanda arah panahnya ke bawah, arahkan menuju ke titik B, nilainya adalah minus 39 kN. Nah, berikutnya X sama dengan 5,5. Nah, kemudian kenapa di 5,5? Kita pengen tahu berapa gaya yang terjadi pada masing-masing titik. Di sini tadi 0, di sini dia X-nya sama 4, di sini X sama dengan 5,5. Jadi seperti apa bisa diambil masing-masing titik join jarak dari titik join ini mulai dari 0, 4, 5,5, kemudian nanti 9,5, kemudian nanti di sini 11 sampai dengan 15 untuk nilai X-nya. Caranya sama, kalikan gaya dan jarak berdasarkan dari tinjauan yang ada di sini. Nah, jika X sama dengan 5,5, berapakah momen yang terjadi pada titik S1? Nah, kalau kita lihat lagi gambarnya itu, pada jarak 5,5, gayanya apa saja? Nah, di sini kalau kita zoom, kemudian kita lingkar di sini ya. Yang pertama tadi ada nilai RA, ada nilai RB, kemudian di sini ada nilai Q. Jadi ada 3 buah gaya yang ada pada jarak 5,5. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada RAV dikalikan dengan jarak 5,5, kemudian ada nilai Q tadi 5 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3,5. 3,5 ini setengah ya, setengah dari total yang ada di sini. Nah, 5, nah 3,5 kan setengah nih. Q dikalikan dengan L itu kan Q dikalikan L itu 4 setengah dari ini ditambahkan dengan 1,5 sini, sehingga Q dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3,5. 3,5 itu adalah setengah dari 4 ini tambah dengan 1,5 karena jarak yang kita tinjau adalah pada jarak 5,5 meter. Nah, sehingga kita dapatkan momennya, masih ada nilai dari RB tadi ya, RB dikalikan dengan jarak menuju ke titik tinjauan kita di S1 tadi. Nah, ke sini. Jadi RB dikalikan dengan 1,5 secara dengan jarum jam ya kalau RB. Ini sama, hampir sama dengan menghitung reaksi perletakan tadi. Membedakan adalah kalau untuk menghitung reaksi perletakan, kita belum mendapatkan nilai RA, RB, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menghitung momen, kita sudah dapatkan nilai RA yang ada di awal tadi, kemudian masukin angkanya. Jadi menjadi pedoman adalah pada titik berapa momen itu yang akan kita hitung. Sampai dengan misalnya pada jarak 13 meter, berapakah momen yang terjadi. Nah, kita lihat yang 13 meter itu, kalau kita jumlahkan dari gambar yang ada di awal tadi, nah kan sampai di sini dia ya. 4, 5,5, 9,5, nah di sini dia 11 meter. Jadi masukin gaya, semua gaya yang ada. Pertama di sini ada RA, ada RB, RS-nya nggak perlu. Kemudian di sini ada P, ada nilai Q, masukin semua gaya yang ada dikalikan dengan jarak menuju ke titik tinjauan momen kita. Misalnya momen pada jarak 11 meter, berapakah momen yang terjadi pada jarak 11 meter. Jadi masukin gaya dikalikan dengan jarak menuju ke titik tinjauan tersebut. Nah, supaya lebih gampang seperti itu ya untuk memahami menghitung bidang BMD atau bidang momen.
Nah, sampai nanti pada X sama dengan 15, itu nilainya akan sama dengan 0. Jadi, sama dengan seperti ini ya. Semua gaya itu dimasukin, dikalikan dengan jarak menuju ke titik 15, hasilnya nanti akan sama dengan 0. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada waktu lebih kurang 2 menit. Bagaimana kira-kira? Cukup? Izin tanya Pak, Ya, silakan. untuk menghitung SFD Pak, Ya. bagaimana kita menentukan jumlah SFD yang harus dihitung Pak? Ya, tergantung dari titik joinnya. Pedomannya tetap pada titik joinnya. Nah, misalnya di sini kan titik join pertama nih, titik join Mm. SA, SB, S1, S2, SC, dan SD. Nah, kemudian yang menjadi tambahan adalah yang pertama, jadi jangan digabungkan dua buah gaya yang berbeda. Misalnya, kalau di sini kita mau masukin nilai Q, maka Q dulu. Maka di sini ada nilai SFB, jadi SFB di titik B. Yang pertama SFB, kalau kita B sini. Nah, ini pengaruh dari nilai Q dulu. Q dikalikan dengan L-nya. Kemudian nanti akan ada SFBKA. Ini setelah kita tambahkan dengan nilai RB-nya. Jadi jangan ada dua buah gaya yang berbeda di sana. Jadi gaya yang pertama misalnya beban terbagi ratanya saja. Nanti ada misalnya SFBKA atau kita namakan misalnya sini SFB absen misalnya ya. Nah, ini baru ditambahkan dengan nilai RB-nya. Jadi hanya ada satu gaya beban vertikal yang ada di sana. Nah, sama seperti ini yang di S1 ini kan juga ada, yang di S2 ini juga ada dua. Yang pertama ini akibat dari beban terbagi rata, kemudian ini adalah pengaruh dari nilai RC-nya. Cukup kira-kira? Cukup Pak. Oke, nanti ini saya coba share lagi di di Classroom link videonya, nanti silakan diulang. Oke, terima kasih kehadirannya semua malam ini. Jangan lupa nanti saya kirimkan link absennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.